Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina, NIM 20080706004 dari kelas PK2A. Di sini kita akan membahas tentang alkena. Nah, apa sih alkena? Nah, alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai rangkap 2. Nah, itu pada rantainya. Nah, biasanya rumus alkena itu CnH2 kali N. Nah, alkena juga sering disebut dengan olefin, dari gas olefian, yang berarti gas pembentuk minyak. Ya, terus juga alkena itu adalah bagian utama dari kimia organik. Kenapa? Karena diproduksi sangat besar dari minyak mentah. Dan juga alkena ternyata mudah dikonversi ke banyak kelompok fungsional. Nah, biar lebih paham, kita ringkas. Jadi alkena itu mempunyai ikatan karbon 2 rangkap. Total energi ikatan karbon 2 rangkapnya 611 kJ per mol atau 146. Nah, dibanding dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau 53 kJ per mol. Setelah dihitung, nih seperti yang di bawah itu ya. Jadi 611 dikurang 347. Jadi energi diosinasinya ikatan pi 246 kJ. Nah, itu juga yang beda satuannya. Setelah dihitung, ternyata energi disosiasi ikatan pi itu lebih kecil dibanding dengan ikatan sigma. Menunjukkan ikatan pi harus lebih reaktif dibanding dengan ikatan sigma. Jadi kesimpulannya, jadi ikatan rangkap 2 itu relatif reaktif, itu dianggap sebagai gugus fungsional, dan alkena dicirikan oleh reaksi ikatan rangkap mereka. Nah, ada orbital dari ikatan rangkap alkena ya, itu alkena salah. Nah, dalam struktur Lewis, ikatan rangkap suatu alkena itu adalah 2 pasang elektron di antara atom karbon. Nah, ada prinsip eksklusi Pauli. Dia memberitahu bahwa 2 pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antara inti karbon hanya jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya. Nah, biasanya kan menggunakan etilena sebagai contoh. Mari kita bahas tentang kerangka ikatan sigma itu memiliki karakteristik bebas berotasi. Artinya pada molekul etana bebas berotasi terhadap satu sama lain. Seperti di gambar, jadi masing-masing ikatan karbon hidrogen sigma dibentuk tumpang tindih dari orbital sp2 hibrida pada karbon dengan orbital atom hidrogen. Nah, biasanya panjang obligasi CH etilena itu 1,80 ampere. Sedikit lebih pendek daripada ikatan CH di etana. Nah, biasanya kan kalau di etana itu 1,09 ampere. Nah, karena orbital sp2 di etilena memiliki karakter S atau sepertiga S daripada orbital sp3 seperempat S, orbital S lebih dekat ke inti daripada orbital P, berkontribusi pada ikatan yang lebih pendek. Selanjutnya ada namanya ikatan pi. Pada gambar yang pertama, paralel orbital P di etilena, ikatan pi dibentuk oleh tumpang tindih yang tidak terhibridasi pada P orbital atom karbon sp hibrida. Nah, untuk melengkapinya, kedua sisi molekul tersebut agar menjadi hidup berdampingan. Nah, jadi setengah dari orbital ikatan pi berada di atas ikatan CC sigma dan setengah lainnya di bawah ikatannya. Nah, elektron ikatan pi ini menimbulkan daerah kepadatan elektron tinggi atau merah dalam peta potensial elektrostatik. Untuk gambar yang kedua yaitu terpisah isomer dihasilkan dari CC rangkap 2, kedua isomer dari but 2Ne tidak dapat saling mengkonversi dengan rotasi tentang karbon-karbon ikatan rangkap tanpa melanggar ikatan pi.
Nah, menunjukkan bahwa kedua ujung tersebut etilen tidak dapat diputar satu sama lain tanpa menggunakan ikatan pi. Jadi, ikatan tunggal unik, ikatan rangkap karbon-karbon tidak memungkinkan rotasi. 6 atom, termasuk atom karbon, ikatan ganda dan 4 karbon terikat padanya. Selanjutnya yaitu tata nama alkena. Nah, sebenarnya sama aja kayak alkana maksudnya. Tinggal A-nya kita ganti E, seperti alkana menjadi alkena kan. Nah, pada contoh di gambar CH2 rangkap 2 CH2. Nah, kalau alkana biasanya itu etana, sedangkan untuk alkena itu etilena. Nah, begitu juga dengan propana dan menjadi propena. Nah, sikloheksana menjadi Nah, bagaimana jika hidrokarbonnya lebih dari satu? Nah, berarti kayak alkana juga, pertama kita harus cari rantai induknya, terus baru kita beri nomor seperti di gambar. Nah, baru kita beri nama. Biasanya untuk diana itu 2 ikatan rangkap, triana itu memiliki 3 ikatan rangkap, dan tetrana memiliki 4 ikatan rangkap. Nah, lalu ini ada ikatan ganda sebagai pengganti yang disebut dengan kelompok alkenil. Nah, alkenil pengganti biasanya itu ada vinil, alil, metilen, dan fenil. Seperti pada di gambar. Ada gugus metilen, gugus vinil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada tanda nama isomer cisteran. Nah, biasanya itu tergantung sama penggantinya. Biasanya atom karbon ikatan rangkapnya bersifat stereoorganik sehingga menimbulkan stereoisomer cisteran. Dalam hal ini nama lengkap juga terus menentukan stereoisomer. Nah, yang pertama ada tata nama cistrans. Ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cistrans disebut dengan stereogenik. Jika salah satu karbon memegang 2 kelompok yang identik, molekul tidak dapat memiliki cis dan trans. Nah, contohnya pada di gambar ada cis 2 pentene dan ada juga cis pent 2-ene. Ada juga trans 2 pentene atau trans pen 2-ene. Nah, ini mempunyai kita nomorin dulu, berarti yang paling banyak itu di sini ya, 1 2. Jadi CH2 CH3 itu metil, jadi 2 metil 2 pentana atau 2 metil pen 2-ene. Nah, untuk yang ini juga, ini yang paling panjang, jadi ini 1 pentana atau pen 1-ene. Oke. Nah, selanjutnya untuk transikloalkena. Nah, ini tidak stabil kecuali cincinnya cukup besar. Setidaknya 8 atom karbon untuk mengakomodasi trans ikatan rangkap. Nah, karena itu, semua sikloalkena diperkirakan untuk menjadi cis, kecuali mereka bernama khusus trans. Nama cis jarang digunakan dengan sikloalkena, kecuali untuk membedakan sikloalkena yang besar dari trans isomer. Nah, contohnya seperti sikloheksana, siklooctena, ada trans siklodekana sama cis siklodekan. Nah, lanjut untuk nama alkena oleh sistem EZ, biasanya itu dipisahkan oleh ikatan ganda yang menjadi 2 ujungnya. Terus biasanya dia menggunakan aturan menetapkan prioritas relatif kepada kelompok-kelompok pada atom karbon asimetris, sehingga Anda bisa menamainya R dan S. Pertimbangkan setiap akhir dari ikatan ganda secara terpisah. Gunakan aturan yang sama untuk menetapkan prioritas pertama, kedua, dan 2 kelompok yang lebih mewakili itu. Nah, pada pertama disatukan itu cis, memiliki isomer Z dari bahasa Jerman zusammen ya, berarti bersama. Jika yang kedua atom prioritas itu isomer E, yaitu entgegen, yang berarti berseberangan. Kayak di gambar kan, saat yang zusammen satu dia bersejajaran, kalau yang entgegen dia berseberangan. Nah, ini ada contoh menunjukkan penggunaan tata nama E dan Z. Nah, untuk yang pertama E isomer berarti entgegen. Kenapa entgegen?
Lihat 1 sama 2-nya dia berseberangan. Sedangkan pada gambar yang kedua 1 sama 1, 2 sama 2-nya itu bersama-sama kan. Nah, makanya dia zugamen. Selanjutnya pentingnya komersial alkena. Nah, dia menggunakan etilen, bahan kimia organik yang terbesar. Kebanyakan etilena itu diproduksi setiap tahunnya. Nah, bahkan bisa menjadi sekitar 300 miliar. Kenapa? Karena ikatan rangkap karbon kan mudah diubah menjadi kelompok fungsional lainnya. Nah, makanya alkena menjadi perantara yang penting dalam sintesis tersebut. Seperti plastik juga bisa, obat, pestisida, dan bahan kimia yang berharga lain. Nah, ada juga polimer yang digunakan alkena yang berpolimer. Biasanya digunakan pada produk konsumen seperti sepatu hingga kantong plastik. Nah, polimer itu dari bahasa Yunani, poli banyak dan meros itu sebagian. Jadi, molekul besar yang terdiri dari banyak monomer. Mono yaitu satu kan. Nah, monomer alkena dapat berpolimer dengan membangun kembali rantai di mana molekul alkena ditambahkan pada akhir rantai polimer yang bertumbuh. Kenapa? Karena polimer itu dihasilkan dari tambahan banyak unik alkena individu yang disebut dengan polimer penambahan. Seperti pada gambar ada 3 ya, ada propilena, ada vinyl klorida sama vinyl klorida juga. Nah, untuk yang pertama dia dipolimerisasi menjadi polipropilena menjadi polimer. Terus juga itu ada polivinyl klorida. Nah, lalu kita bahas tentang sifat fisika dan kimia senyawa alkena. Yang pertama itu ada titik didih dan kepadatan, yang kedua ada polaritas. Nah, untuk titik didih pada alkena itu mirip dengan alkana. Mari kita lihat tabelnya. Dia dari tabel untuk titik didih itu meningkat ya. Untuk massa jenisnya juga meningkat. Sama dengan alkana, peningkatan bercabang menyebabkan volatilitas yang besar dan titik didih yang lebih rendah. Nah, sifat yang selanjutnya itu polaritas. Nah, alkena ini relatif nonpolar. Jadi, alkena tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam non-pelarut polar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.